Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses produksi budidaya tanaman hias. Kemarin kan kita sudah banyak membahas tentang tanaman pangan. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang proses produksi budidaya tanaman hias. Tanaman pangan itu kan umumnya dibudidayakan di lahan yang terhampar, di lahan yang luas gitu ya, yang terbuka. Sedangkan untuk tanaman hias itu bisa juga ditanam seperti tanaman pangan di lahan yang terhampar, tapi untuk tanaman hias itu biasanya dibudidayakan di dalam pot atau di polybag, di tempat terbuka atau yang dinaungi di pekarangan. Secara umum, teknik budidaya tanaman hias itu hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Seperti ini ya, berikut ini adalah teknik budidaya untuk tanaman hias. Yang pertama, itu kalian harus mempersiapkan lahan atau media tanamnya. Lahan itu bisa berupa polybag, ya, dapat dilakukan dalam pot juga. Lalu bisa juga di hamparan lahan. Sedangkan untuk media tanam itu bisa menggunakan tanah, akar pakis, kokopit. Ada yang tahu kokopit apa? Kokopit itu serabut kelapa. Ya, kokopit itu serabut kelapa. Bisa juga menggunakan pasir dan juga arang kayu, tergantung tanaman hiasnya apa. Karena beda tanaman hias, beda juga media tanamnya. Persiapan lahan atau media tanam itu dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur juga sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanam juga bisa diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang juga budidaya tanaman hias itu dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet atau plastik agar sinar matahari itu nggak langsung ke si tanaman. Jadi tanaman hiasnya itu terlindungi. Dia masih bisa mendapatkan sinar matahari, namun intensitasnya itu tidak tinggi, ya, dilindungi dengan paranet atau plastik dan lainnya. Lalu yang kedua, pembibitan. Pembibitan itu merupakan tindakan kultur teknis dalam upaya mengelola perkecambahan benih agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi bahan tanaman atau bibit, sehingga bibit tersebut dapat ditanam di lingkungan terbuka dan dapat tumbuh dengan baik. Untuk perbanyakan tanaman atau istilahnya plant propagation, itu proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman. Ya, itu pengertian dari perbanyakan tanaman. Tujuannya apa? Tujuan dari perbanyakan tanaman ini untuk mencapai pertambahan jumlah dan juga untuk memelihara sifat-sifat penting dari tanaman dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. Jadi agar jenis tanaman tersebut itu nggak punah. Dilakukanlah perbanyakan tanaman atau si plant propagation ini. Untuk perbanyakan tanaman itu bisa dibedakan menjadi perbanyakan generatif dan juga vegetatif. Apa bedanya perbanyakan generatif dan vegetatif? Untuk perbanyakan generatif atau perbanyakan secara seksual, itu proses perbanyakan yang menggunakan salah satu dari bagian tanaman, yakni menggunakan biji dari tanaman tersebut. Biji itu adalah organ tanaman yang terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi, atau menyatunya atau meleburinya gamet jantan dan juga gamet betina. Biji yang akan dijadikan benih itu sebaiknya dipanen dari induk yang sehat. Jadi kita harus memilih indukan yang sehat untuk kita ambil bijinya untuk diperbanyak tanamannya. Sebelum ditanam, biji itu harus disemai terlebih dahulu. Penyemaian itu dilakukan di lahan yang berbentuk bedengan. Lahan untuk persemaian juga harus diolah agar gembur.
Jadi si tanahnya menggunakan tanah yang gembur sehingga memudahkan perkecambahan benih. Untuk persemaian benih itu dilakukan di tempat yang agak terlindung dari panas matahari atau seperti tadi bisa menggunakan naungan paranet. Apa sih bedanya biji, benih, dan bibit? Ada yang tahu? Sekilas, ketiganya ini sama ya, tapi biji, benih, dan bibit itu merupakan hal yang berbeda. Untuk biji sendiri itu salah satu bagian terdalam dari tanaman yang fungsinya itu sebagai unit penyebaran atau dispersal unit perbanyakan tanaman secara alamiah. Bisa dilihat di gambar ini merupakan salah satu contoh tanaman ya. Dari tanaman apel ini jika kita lihat untuk lapisan terluarnya atau kulitnya itu disebut dengan exocarp. Sedangkan untuk lapisan tengah itu disebutnya mesokarp. Lapisan tengah itu yang biasa kita makan, daging buah itu ya, itu mesokarp. Nah, untuk pelindung biji itu disebutnya endokarp. Yang ini nih. Biasanya kan kalau biji itu ada pelindungnya ya, yang kayak selaput gitu, itu disebutnya endokarp. Nah, exokarp, mesokarp, dan endokarp ini disebut dengan perikarp. Yang ketiga ini. Nah, baru di dalamnya itu terdapat biji. Tahu ya, biji itu apa? Oke. Lalu, kalau benih, itu biji tanaman yang tadi yang telah mengalami perlakuan. Perlakuannya bisa dengan cara diberi air atau bisa juga dipanaskan. Atau istilahnya tadi disemai. Gitu. Nah, ketika si bijinya sudah diberikan perlakuan, itu dia akan tumbuh kecambah, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana dalam memperbanyak tanaman. Kecambahnya itu berupa plumula dan radikula. Apa itu plumula? Plumula itu bakal daun yang tumbuhnya ke atas, sedangkan radikula itu bakal akar, dia tumbuhnya ke bawah. Bisa dilihat di gambar ini ya, beda plumula dan radikula itu apa. Ingat, plumula itu bakal daun, sedangkan radikula itu bakal akar. Jangan ketukar ya. Nah, sedangkan bibit itu benih yang sudah dipindahkan ke media tanam. Tadi kan sudah tumbuh tuh plumula dan radikulanya, udah tumbuh daun dan akarnya udah ada, udah banyak. Jadi seperti di gambar ini merupakan bibit. Nah, jadi udah membentuk pohon ya, walaupun ukurannya kecil. Itu namanya bibit. Jadi beda ya tadi antara biji, benih, dan juga bibit. Nah, ini Ibu mau mencontohkan salah satu perbanyakan yang menggunakan biji. Di sini ada bibit pohon durian. Ibu memperbanyaknya dengan menggunakan biji dari buah durian, berarti termasuk ke dalam perbanyakan generatif ya, yang perbanyakan seksual tadi. Nah, ini contoh bijinya, tapi ini yang gagal, bijinya gagal karena dia tidak berkecambah. Kalau yang berkecambah itu kan tadi si bijinya kan bisa dikeringkan atau bisa diberi air. Nah, kalau yang durian ini sama Ibu dikeringkan, nanti berkecambah ya menjadi benih. Nah, ini bibit duriannya nih, bibit pohon durian. Nah, kalau sudah menjadi bibit pohon durian, dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar, bisa pot, bisa tanah langsung. Di sini Ibu dipindahkannya ke pot. Ini pohon durian yang usianya sudah sekitar 1,5 tahun. Ya, ini tadinya dari biji nih, sekarang udah sebesar ini. Itu kan tadi perbanyakan secara generatif. Sekarang perbanyakan vegetatif nih, yang aseksual. Perbanyakan vegetatif ini merupakan proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman. Bisa menggunakan daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan juga akar. Jadi tidak menggunakan biji, karena biji itu merupakan perbanyakan
Ya, perbanyakan generatif atau perbanyakan seksual. Perbanyakan vegetatif ini tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Prinsip dari perbanyakan vegetatif ini itu dengan merangsang tunas yang ada di bagian-bagian tersebut tadi yang sudah Ibu jelaskan agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun sekaligus. Untuk perbanyakan vegetatif ini bisa kita bedakan menjadi perbanyakan vegetatif alami dan juga buatan. Vegetatif alami ialah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melibatkan bantuan manusia. Jadi secara alami gitu ya. Kalau vegetatif buatan itu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang melibatkan manusia. Kenapa dua-duanya tanpa melalui proses perkawinan? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ya, karena ini vegetatif, aseksual. Kalau yang melalui proses perkawinan itu yang perbanyakan seksual atau yang generatif gitu ya. Jadi vegetatif ini perbanyakan yang tidak melalui proses perkawinan. Bedanya, kalau yang alami itu dia tidak melibatkan bantuan manusia, kalau yang buatan itu melibatkan bantuan manusia. Untuk vegetatif alami itu bisa menggunakan umbi batang, umbi lapis, umbi akar, rizoma atau akar tinggal, tunas, dan juga spora. Sekarang Ibu punya tanaman lidah mertua. Kalau tadi kan contoh dari tanaman pangan, ini tanaman hias. Bisa dilihat di sini muncul tunas baru ya. Ini dia perbanyakannya secara vegetatif alami dari akar. Nah, ini contohnya. Sedangkan untuk vegetatif buatan itu bisa menggunakan stek. Stek itu perbanyakan yang menggunakan bagian akar, batang, dan daun. Nah, jadi yang si akar, batang, atau daun itu tinggal dipotong dari bagian tanaman yang udah jadi, ya, dari yang tanaman yang sudah dewasa itu bisa memilih akar, batang, atau daunnya tinggal dipotong dan ditancapkan ke media tanam. Kalau yang ini, krokot batang merah, Ibu perbanyak dengan menggunakan stek batang. Jadi awalnya itu Ibu dapat tanaman ini hanya satu batang yang ini. Nah, dari satu batang ini sama Ibu digunting, lalu ditancapkan batangnya ke sana. Sekarang sudah rimbun, sudah sebanyak ini. Ini menggunakan stek batang. Banyak sekali tanaman hias yang dapat diperbanyak dengan menggunakan stek. Salah satunya selain krokot batang merah yang tadi, ini juga ada nih, sirih blaster heart. Ini Ibu perbanyak dengan menggunakan stek batang. Jadi ininya digunting, lalu tinggal ditancapkan. Di sini ada contoh dari hasil yang sudah diperbanyak sama Ibu nih. Tadinya ini hanya sekitar 5 cm, sekarang udah panjang. Udah banyak. Yang kedua ada perundukan. Perundukan itu perbanyakan dengan cara merundukan bagian tanaman ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar. Seperti pada contoh di gambar di sini, ya kan? Bagian tanaman ini dirundukan lalu ditahan dengan beban. Di sini ada bebannya, ya kan? Nah, dengan harapan dia kan nempel ke tanah nih ya, batang yang ini nempel ke tanah dengan harapan dia tuh dapat merangsang tumbuhnya akar baru gitu. Kalau udah ada akar baru nanti di sini akan muncul lagi tunas yang barunya gitu. Itu cara perbanyakan yang perundukan. Yang ketiga ada penyambungan atau grafting. Penyambungan ini penggabungan dari dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Gitu, seperti pada gambar di sini ya, bisa dilihat.
Oke, sekarang tugasnya kalian cari 5 jenis tanaman hias yang ada di wilayah sekitar kamu, di wilayah tempat tinggal kamu. Lalu fotokan kelima tanaman hias tersebut. Lalu beri keterangan nama tanaman beserta nama latinnya apa, dan juga beri keterangan perbanyakannya menggunakan perbanyakan apa dari yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Contohnya gini, misalkan nih ada kamu udah foto tanaman hias ini ya. Ingat harus tanaman hias ya, bukan tanaman pangan. Kamu fotokan 5 tanaman hias, lalu kamu beri keterangan nih seperti di sini. Misalkan dari foto ini nama tanamannya misalkan ini bunga mawar. Ya. Nama latinnya misalkan plumeria. Perbanyakannya menggunakan perundukan. Untuk mengetahui nama latin dan juga perbanyakannya, kalian bisa berliterasi, bisa mencari sumber dari buku ataupun internet. Ya, sekarang sumber belajar sangat banyak. Manfaatkan sumber-sumber belajar yang kalian miliki. Ya, tugasnya seperti biasa diupload di Google Classroom. Untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.